Ya, di Pasar Panorama. Pasar Panorama memanas, pedagang bentrok dengan pasukan baju biru. Nah, ini nih. Biasanya kan bentroknya apa? Satpol. Baju coklat ya kan? Coklat. Pasukan baju biru itu siapa? Jadi kalian waktu nelusurin ke lokasi, apa yang informasi kalian dapat? Informasinya, baju biru ini tidak punya kewenangan untuk menertibkan itu. Dulu sepengetahuanku, setiap ada penertiban itu Satpol PP aja, dibantu di backup polisi biasanya kan. Ini kan enggak, karena mereka ada yang mengkoordinir. Di belakangnya ini ada oknum. Dan pedagang-pedagang yang nyewa lapak-lapak yang 1 juta 2 juta tadi, kalau dia ditanya, dia nggak berani ngomong. Sempat diwawancarai? Sempat, tapi dia kan nggak mau. Nggak mau. Ya. Kenapa? Kenapa nggak mau disebut? Kenapa? Mungkin takut didatengin preman kan? Iya. Para pedagang ini komplain dengan surat itu. Mereka mengadu ke PTT. Ternyata surat itu Kok aparat diem ya? Nggak tahu. Karena dugaannya memang orang di belakang ini kebal hukum. Banyak laporan soal dia itu udah banyak. Makanya nggak berani nindak lah, nggak berani ngusut lah itu loh. Itu yang muncul di pemikiran pedagang-pedagang itu. Dia ngomong seperti itu, Bang. Aparat ini kalah katanya dengan preman-preman. Kenapa? Kalau ini kalah, mungkin karena dapat bahasanya seperti itu. Artikanlah sendiri ya. Ya. Ujung-ujungnya kasihan. Pedagang. Makanya Mungkin harus Pak Kapolri yang turun kan? kata Pak Kapolri, ya kan? Aparat Ibarat Ikan ya. Kalau Ikan. ikannya busuk, kepalanya dibuang, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah masuk Surga. Amin. udah cuci muka. Udah, Bang. Udah mandi. Kan ada yang lupa. sikat gigi ya. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Salam kau mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecapnya. Belum mandi berarti. Belum mandi. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah itunya mana? Oh, masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam masuk surga. Masya Allah. Amin. Kembali lagi di channel BD TV yang Cacamnian. Ini bukan Salah channel. ini, bukan channel kamu channel ini. Cacamnian ini, Pak. Channel siapa ini? Salah, Ini channelnya salah channel kamar apa ini? Salah kamar kamu itu. Channelnya channel apa ini? Ini channelnya Gaspol. Gaspol. Bengkolen Times Podcast. Gaspol. Gaspol. Apa yang mau kita gas sampai pol? Nah, yang kita gas terkait berita-berita di Bengkolen Times, dan kita datangkan langsung pemburu TKP-nya, sang pemburu TKP BDTV yang nih. Jangan dirubah-rubah tagline-nya. Cacamnya. Cacamnya. Masya Allah. Bengkulunian itu. Bengkulunya. Iya. Nah, kalau Gaspol Gaspol itu Nusantara umum ya. dia. Umum dia. Nusantara ya. Jadi pemirsa, mudah-mudahan pemirsa yang jawab salam tadi juga masuk surga. Nah,
Jadi kita di sini Bongkolen Times Podcast punya program Gaspol. Gaspol ya. Membahas isu-isu yang sedang viral, yang hangat, diberitakan ya, dengan mengundang sang pemburu TKP-nya langsung ke sini. Dari BDTV dan dari Bongkolen Times. Nih, Anto udah mandi? Udah bang. Udah cuci muka? Udah bang. Udah semuanya? Mandi wajib? Belum ya? Mandi wajib? Kok nyampe sini? Oh, kamu belum nikah ya? Kamu udah mandi wajib ya? Enggak, mudah-mudahan sehat semua ya di sini ya. Mudah-mudahan penonton juga sehat. Jadi kami di sini juga minta penonton untuk berkomentar ya. Silakan berkomentar, tapi komentar yang sehat terkait isu-isu yang informasi-informasi dan berita yang kita sampaikan, gitu ya. Yang cerdas komentarnya, biar bermanfaat. Tapi ini toh menarik, kemarin belum lama ya, 2 hari lalu ya. Iya, 2 hari lalu. Kemarin Sore. Ya. Ya, di Ya. Pasar Panorama. Pasar Panorama memanas, pedagang bentrok dengan pasukan baju biru. Nah, ini nih. Pasukan baju Biasanya biru. kan bentroknya apa? Satpol ya. Baju coklat ya kan? Coklat. Satpol PP dan polisi. Polisi. Itu penertiban kemarin. Informasinya penertiban yang kami dapat. Penertiban Pasar Panorama. Pedagang Pasar Panorama. Dagang kaki 5 lah. Tapi Yang kaki 5 atau kaki berapa? yang kaki 5. Kaki 5 yang di jalan-jalan itu ya? Ya. Ini sebenarnya dia yang ditertibkan kemarin, yang sempat bentrok kemarin itu dia nggak jualan di trotoar atau di jalan bang, Terus tapi di pelataran ruko. pelataran ruko. Ya, Oh, dia nyewa pelataran ruko. Ya. bukan kalau di trotoar. Kalau misalnya ditertibkan itu kan ada apa ya? Mengganggu. Masuk akalnya kan? Mengganggu Karena ketertiban memang nggak jalan boleh ya. kan? Ah, Nah ini nggak, dia di pelataran ruko oke. ditertibkan. Hmm. Nah, dan yang nertibkan ini informasi dari sumber yang kami dapat. Ini kewenangannya apa di situ? Kewenangannya apa? Ya, Enggak, yang nertibkan ini siapa dulu nih? Yang nertibkan ini kan biasanya kalau nertib Satpol PP ada? Satpol PP ada. Terlibat. Terus? Satpol PP ada, tapi Pihak informasi polisian. yang kami dapat pihak kepolisian juga ada di lokasi waktu itu kan. Informasi yang kami dapat Satpol PP ini turun atas permintaan dari pasukan baju biru. Yang nertibkan berarti bukan Satpol PP. Ah, Gitu. ya, Yang nertibkan bukan Satpol PP, tapi atas permintaan baju biru. Biru. pasukan baju biru. Pasukan baju Nah, pasukan baju biru ini siapa? Tapi sebelum itu, kita rehat dulu sejenak. Ikutin terus. Pemirsa, balik lagi setelah rehat sejenak. Dan ternyata dari rehat itu banyak tergali informasi-informasi yang harus, yang nggak harus sih, yang kita gas di sini. Gas tipis-tipis apa gaspol? Kita lihat Sepakatin dulu nih, karena judulnya gaspol, gas. 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 Bukan tabung gas. Ya. nanti didatengin. Hah? Nanti didatengin. Udah biasa di sini didatengin. Udah berapa banyak kantor ini didatengin? Nggak tahu. Mulai dari yang berseragam sampai tidak berseragam, ya kan? Udah banyak ya. Udah banyak. Tapi inilah demokrasi dan tugas pers, ya. Jadi kita harus bicarakan di sini karena ini sudah menyangkut publik ya. Karena nih sebelum kalian cerita nih apa kondisinya di lapangan. Tadi saya sempat lihat videonya nih. Pedagang marah karena pasukan biru ini coba nertibkan kios dia ya. Kios dia yang di depan ruko itu enggak di badan jalan, Enggak. di trotoar, Enggak. Di pelataran ruko. pelataran ruko. Pelataran ruko. Sampai saya lihat pedagangnya itu, oh ini susah kali, susah aku ngeditnya itu. Bawa ada inilah. Itu sama aja kan. Susah ya bikin video sekarang ya. Intinya bawa inilah. Ya. Bawa semacam ya anjang ya. Iya. Yang tadi dan mengejar
itu pasukan biru. Jadi aduh. Nggak kelihatan kan? Hah? Enggak ya? Nah, aman. Ayo, oke, kita lanjut. Pemirsa, nah ini kita bawaannya santai ya. Bawaannya santai sambil terus dengarkan informasinya bahwa kemarin itu hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis ya? Kamis tanggal 13. 2 hari lalu berarti. Ya. Hari lalu. Tanggal 13. Kejadian Bulan Juni ya, ya 2024. Sekitar jam 4:30 lah, Bang. Oh, sore itu. Ya, sore. Oke. Nah, waktu itu seperti kalian jelaskan tadi, ada pasukan biru Pasukan biru. dengan menyertakan waktu itu mau menertibkan didampingi oleh Satpol PP dan polisi. Betul gitu. Polisi. Iya. Sebelum kita gas dasar mereka melakukan itu, ya. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu kalau dari yang kami gali, pedagang ini kan apa ya? Ini kan dia nggak ribut dengan pedagang yang lain, Bang. Satu pedagang ini aja yang akhirnya Cuma satu pedagang. chaos kan. Oke. Nah, untuk yang lain mungkin mereka tertibkan ngikut kan. Yang mungkin biasanya di badan jalan, di trotoar itu mereka tertibkan. Bisa keras dikit suaranya. Hah? Keras di. Mereka tertibkan nurut. Oke. Nah, yang satu ini mungkin nggak nurut kan? Nurut ya. Karena informasi yang kami dapat, dia merasa dia nggak melanggar lokasi berjualannya, karena dia berjualan di pelataran ruko itu tadi. Datanglah rombongan ini. Datang, mungkin pas mau menertibkan itu terjadilah ribut sampai kejar-kejaran itu tadi. Ya. Itu yang kamu dapat di situ. Itu yang kami terus, dapat di lokasi. Selain ada insiden itu kan viral tuh. Viral banget itu. Viral banget itu. Ada yang lebih menarik lagi. Apa yang menarik? Menarik lagi. Apa nih? Ada yang lebih menarik lagi. Informasinya baju biru ini tidak punya kewenangan untuk menertibkan itu. Menertibkan Ini itu. Kayak apa ya? Seharusnya yang menertibkan ini tugasnya Dinas ya, Satpol PP Pemda. Pemda lewat Satpol PP. Ya, lewat dinas terkait melibatkan Satpol kan. Oke. Jadi yang waktu itu menertibkan itu dinas atau siapa? Pasukan baju biru. Tapi didampingi sama ini yang itu agak Satpol. jadi tanda tanya besar ini. Itu informasi yang kami dapat ya. Informasi yang didapat. Ya, yang kami dapat mereka langsung yang menertibkan gitu loh. Oke, jadi kalian waktu nelusurin ke lokasi, apa yang informasi kalian dapat? Ada yang mengkoordinir. Ini dari siapa nih yang nyampein? Ada salah satu orang yang di pasar itulah. Dia ini Blok-blokan aja, takut. Enggak, dia ini tahu kondisi yang ada di dalam situ. Dalam situ. Sempat diwawancarai? Sempat, tapi dia kan nggak mau ini kan. Nggak mau. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa nggak mau disebut? Kenapa? Ya, untuk menjaga keamanan katanya kan. Menjaga keamanan. Ya. Siapa Ya, yang mungkin takut di kenapa Diteror. perlu Mungkin- diamankan itu kenapa? mungkin takut didatengin preman kan. Iya. Nah, ini baru keluar kata-kata baru ini. Preman ini kenapa nih? Takut diamankan preman. Katanya seperti itu. Kalau diamankan kan jadi nyaman. Hah? Tinggal ngamankannya gimana ini? Ini aman halus atau aman kasar nih? Aman kasar. Aman kas. Aman kasar. Aman kasar pasti. Takut terancam. Ya gas Iya. aja lah. Gak usah ini. Takut terancam orangnya Takut sehingga terancam. dia minta untuk Ya, dirahasiakan. dirahasiakan. Dia bilang apa?
Itu mereka itu nggak ada kewenangan katanya kan, pasukan baju biru itu untuk menertibkan itu. Karena dan nggak usah bisi-bisi, ngomong aja deh begini. Dan itulah yang ibaratnya jadi keresahan rombongan di pasar itu, Bang. Karena sejatinya pasukan baju biru ini bukan ngurusi pasar, menertibkan pasar, tapi ngurusin parkir di situ. Bukan menertibkan pasar. Bukan Tapi yang pasar. terjadi hari Kamis kemarin, dia menertibkan PKL pasar. itu menertibkan pedagang. Menertibkan pedagang. Oke. Kiosnya pedagang ini di lahan parkir atau seperti apa? Bukan di lahan parkir. Bukan lahan parkir. Bukan. Dia di pelataran ruko, nggak ngelanggar di trotoar, nggak, pokoknya aman. Kalau kami lihat di lokasi itu posisinya udah pas lah, dia secara aturan udah pas. Itu seragam baju biru itu mengatasnamakan siapa? Kalau kami lihat di Tiga ya? bajunya ya, MP Group. MP Group. MP Group. Oke, Ini- tadi waktu jeda kalian sempat ini. Jadi inisial MP ini Bukan inisial condong MP. ke ada Salah satu. nama Namanya. salah seorang gitu. Ya, Ya. yang apa ya? Membelakang, Membacking ya. membacking, enggak. Koordinir. Yang mengkepalai lah, mengetuai. Mengetuai. Oke, MP Group ini pihak ketiga atau seperti apa? Ini jatuhnya Bang, kalau mereka mengaku rasa pihak ketiga nih. Pihak ketiga resmi atau non resmi? Kalau ini Bang, informasi yang kita dapat di lapangan ini Bang. Awalnya ini Bang, dari ditunjuk sebagai koordinator. Ditunjuk Disebar. sebagai koordinator jukir, juru parkir. juru parkir ya di Oh. zona 6 itu di kawasan Pasar Panorama. Oke. Jadi koordinator Koordinator. Jukir ini. koordinator jukir ini Hmm. bernama MP Group atau kayak gimana? Kalau di surat yang didapat oleh para jukir ini Bang, ini ada surat pemberitahuan, Suratnya perorangan, ada suratnya. Ada surat. Suratnya kita dapat dari informasi dari para jukir ini. Tapi kayaknya surat itu aspal ya. Aspal. Aspal. Asli Oh, atau palsu? Asli atau palsu? Oh, bukan aspal jalan itu. Bukan aspal ya. Bengkulu 1 April ini nggak ada kopnya ini. Nah, ya itu yang kita pertanyakan itu, Bang. Surat itu Dan juga kop, tidak ada tanda tangan. tidak ada tanda tangan dan cap resmi. Tidak ada Tapi cap di resmi. situ mengatasnamakan salah satu OPD di Pemkot yaitu Bapenda, Bang. Oh ya nih, kita Benar. bacain aja nih. Bengkulu 1 April 2024 kepada yang terhormat seluruh pedagang pasar Panorama di Kota Bengkulu. Sifat penting perihal himbauan. Kepada para pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Semangka, Jalan Belimbing, Jalan Kedondong, Jalan Salak, sehubungan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Bapenda Itu dengan nomor 900.13.B.Romawi 3 /Bapenda 2024 tentang dalam rangka tertib administrasi dan pelaporan pembukuan penerimaan retribusi tepi jalan untuk zona 6 yang menugaskan saudara. Zona 6 nih Pasar Panorama itu ya, Pasar Panorama. sekitar wilayah situ ya, Iya, yang menugaskan saudara inisial M, koordinator lapangan zona 6. Kedua saudara A, koordinator lapangan zona 6. 2 orang berarti ini ya. 2 orang ya. Ini kalau inisialnya M sama A, bukan MP. Ya bukan MP. MP ini bukan masterpiece ya.
MP Group yang kemarin berseragam biru itu ya? Seragam biru. Ada tulisannya? Ada di baju ada. Ada di baju itu ya? Ada di baju. Maka disampaikan kepada para pedagang untuk tidak memberikan biaya sewa lahan parkir pada CV dan atau pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan terhadap retribusi pelayanan tepi jalan umum zona 6 selain pada poin 1 dan 2 di atas. Demikian disampaikan atas perhatian, diucap terima kasih. Tembusan Pospol Pasar Panorama, Kepsek Gading Cepaka, Kepsek. kepala sekolah. Nah itu Oh, kita ada sekolah bertanyakan gitu. surat ini. Mungkin tuh katanya itu Kapolsek mungkin. Polsek. Oh, Kapolsek. Ya. Karena Pasar Panorama itu masuk Ya. Polsek Gading Cepaka Ya, gitu ya. Polsek Gading Cepaka. Oh, salah Itu- ketik mungkin ini tipe. Tipe. Jadi Kepsek, Bang. Tipe ya. Jadi itu kita pertanyakan surat itu, Bang. Dan ketawa membaca surat ini. Iya. tembusan ketiga UPTD Pasar Panorama. Itu dasarnya surat ini. Dasarnya surat itu awalnya. Ini tidak memberikan biaya sewa lahan parkir. Tidak memberikan sewa lahan parkir. Ke pihak yang lain. Berarti- Kalau sebelumnya kan ada pihak ketiga, Bang. Kini kan tidak lagi. Oh, pihak dulu ketiga. parkir Ya, di maksudnya pihak itu. ada pihak ketiga. Ya. Sekarang tidak pihak ketiga, ketiga. tapi dikoordinir oleh dua orang ini. Dua orang itu. Inisial M sama A. Iya. Oh. Awalnya dari situ, Bang. Maka muncullah MP Group ini. Tapi di sini ya Hmm. tidak memberikan biaya sewa lahan parkir. Tidak ada menyampaikan untuk menertibkan pasar, Soal pasar ya. pedagang. Terus apa lagi yang informasi kalian dapat di situ? Jul, jelaskan Jul. Ini udah ini, Bang. Hmm. Terus udah nih disebar ke para jukir ini surat ini. Jadi mungkin langsung percaya kan, tidak ditelusuri lagi para jukir ini kan, ya, langsung nurut aja. Nurut aja sama Nurut. itu. Percaya dengan surat Nah, ini- ini. Wah, pernah enggak konfirmasi ke Bapenda soal ini? Belum sempat. Belum sempat. Belum sempat kita konfirmasi. Baru kalian dapat Kalau untuk waktu penunjukan kejadian ini. kemarin itu? Iya, kalau Oh. untuk penunjukan ini belum kita ini konfirmasi. Ya, konfirmasikan nanti itu. ya. Cuman yang Konfirmasi ke Bapenda, Satpol sama ini. Ini yang kalian dapat waktu kejadian kemarin. jadi, Begitu. ayo. Oh, fakta-fakta yang kalian temukan di sana. Nah, fakta ya. Informasi yang digali Informasi, ya, dari mereka ini hasil Dalam investigasinya. galinya. Iya. Dan Dan juga, Bang, apa lagi? yang jadi buat kita bingung juga ini kan tidak boleh pihak ketiga kan. Dekat Tapi koordinator dua orang ini kan perorangan, bukan PNS, bukan orang bertugas di Bapenda. Ini juga bukan pula bukan pula CV, bukan pula CP. perusahaan berbadan hukum, bukan itu juga. Iya, bukan. Perorangan. Juga. Perorangan. Hmm, Dan ini bukan petugas dari Bapenda juga. bukan Ini- petugas Bapenda. Ya. Dasar Bisa gitu kan. Oh, maksudnya dasar mereka ditunjuk sebagai koordinator itu apa gitu? Iya, Pak. Bisa lah. Kan saya yang punya kuasa. Just kidding itu. Iya, just kidding. Udah berlanjut ini, Bang. Udah surat ini langsung percaya jukir ini. Setelah itu kan sebelumnya ini, Bang, para jukir di zona 6 ini mereka itu setor langsung ke kas daerah. Langsung ke bank maksudnya. Sebelum Dan ada sebelum ada surat ini. Sebelum ada surat. koordinator. Ya, sebelum ada koordinator. Setelah Bentar, ada sebelum anda lanjut, maksud saya ngomongnya dekat mic aja. ya. Jadi setelah ada surat ini, para jukir ini setor melalui mereka ini. Para jukir store ke mereka itu. Mereka Ke koordinator ini. koordinator ini. Koordinator inilah yang store ke. Ya, mereka Oh. yang setor ke Bapenda atau ke kas daerah Berarti kepanjangan tangan dari Bapenda. dari itu. Bapenda. Dasar penunjukannya itu apa? Ada. Itulah Ya, surat itu. itulah surat ini tadi. Bang. Oh, berarti Bapenda yang mengeluarkan surat untuk menunjuk mereka gitu. Iya. Kalau dari surat ini seolah-olah seperti itu. Cuman tidak ada kop dari Pemda, tidak ada tanda tangan dari Kadis. Ini kita bingung.
Kaban itu ya, kepala Iya, badan. iya kapan? Nah itu harus kalian tanyakan nanti, telusuri lebih lanjut. Nah, itu. Oke, nah lanjut ke kejadian kemarin. Setelah itu terjadi ya, si pedagang ngejar pedagangnya ini ngejar pasukan biru tadi itu ya. Itu sempet ini juga itu. Kalau kalian tonton di BDTV, wah agak ini ya, ekstrim ya. ekstrim. Setelah itu apa yang terjadi dengan si pedagang? Pedagang akhirnya ada anggota kepolisian yang berusaha meredam kemarahannya lah. Ada polisi yang Ya, diredam, habis itu sempat diamankan juga, dibawa, informasi yang kami dapat. Dan Terakhir ada juga, dia juga mengalami luka bang rumah sakit di bagian kepala, informasi yang kami dapat. Oh. Kami kemarin ke situ lagi kan, mau ketemu, mau nanya Ngadep di langsung sana? kan, mau nanya langsung sama si pedagang yang terlibat kemarin. Tapi pas kami di lokasi, dia tutup, nggak jualan. nggak jualan. Mungkin jualan. setelah karena insiden itu kan, Ya. dia kena kepala itu. Itu Kenapa? dipukul. Ada yang mukul. Ada yang mukul. Nggak tahu siapa yang mukul. Namanya orang rame kan. Yang rame. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya yang masih ini nih. Di kepala saya ini masih bertanya-tanya soal ini pasukan baju biru itu siapa? Oh, nggak tahu ya, Bang. Mungkin sekelompok Jadi sekelompok apa ya? Sekelompok masyarakat dalam tanda kutip, tapi tanda kutip. karena mereka ada yang mengkoordinir. Di belakangnya ini ada oknum. Ada oknum itu aparat penegak hukum atau siapa? Bukan. Sipil. Tapi bisa dikatakan pejabat lah ini dia. Sekarang sudah menjadi pejabat gitu. Sekarang menjadi pejabat. Ya, Benar, Bang. Pejabat atau apa? pejabat ya. Iya pejabat, tapi belum dilantik gitu Ya, Bang. belum dilantik. Maksudnya itu Oh. Pejabat belum dilantik. Iya, Ya. dilantik. Ntar lagi nanti calon bukan calon, lah terpilih dia itu. Sudah terpilih dia. Sudah terpilih, bukan calon lagi. Kita ganti judul aja yuk. Apa Bang? Jangan gaspol kalau udah Apa? ngomong. Lembet-lembet. Kira, Nah, itu- diperjelas nih apa pejabat belum enggak asumsinya Maksudnya pejabat ini itu. Nah, ini Bang, apa anggota. Nah itu. Maksudnya itu. oh pejabat dia ini anggota Pilih yang belum dilantik. Belum dilantik. Oke. Itu Itu maksud di belakangnya. di belakang pasukan Pasukan baju biru itu tadi. Dan informasi juga yang kami dapat, seluruh yang di pasar itu Bang, sekarang yang menguasai dia itu. Ini yang Apalagi kemarin Jul? yang sempat kita beritakan itu Bang, bangunan ruko sama lapak ilegal Yang diduga itu. ilegal itu. Diduga Nah, ilegal Pasar Diduga Panorama ilegal. itu. Loh, kenapa ilegalnya itu kenapa? Ilegalnya ini Bang, kalau informasi yang kita dapat digali di lapangan itu. Jadi awalnya itu Bang, boleh dikatakan ini preman, Bang. Preman ini. Dia pengen buat pelantaran di situ. Pelantaran untuk Pelantaran. lapak ya, lapak jualan. Dengan dasar ada surat dari PTD Pasar Panorama. Dan setelah itu para pedagang ini komplain dengan surat itu. Mereka mengadu ke PTD. Ternyata surat itu awalnya itu
gagal ini bangun ini. Setelah itu, setelah berjalan lagi, memang ada surat dari ini, surat resminya dari Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan, mereka bakal bangun ini tadi pelantaran lapak ini tadi kan, lapak untuk jualan. Oh, berarti ada kontraktor yang bangun ini. Lapak jualan ya. Berarti lapak jualan itu, Bang. Kalau dibangun itu di lahan negara bukan? Iya, lahan negara, Bang. Artinya harus ada lelang dong kalau untuk membangun. Nah, ini tidak ada, Bang. Tidak ada lelang apa sekali, tidak ada. Dan dari informasi yang kita dapat juga dari pedagang itu, waktu bangun juga tidak ada papan merek. Kalau proyek negara itu kan ada papan merek. Ini tidak ada. Tidak ada papan merek itu. Dan jadi balik lagi, Bang, tadi itu setelah mereka dapat dari surat ini dari Dinas Perdagangan ini, mereka berjanji dengan para pedagang yang sudah lama berjualan di situ. Nanti ini bakal dibangun pelataran tempat jualan, tempat jualan, dan pedagang yang lama bakal di istilahnya itu mereka yang bakal ditempati lagi. Tapi setelah berjalan, Bang, ternyata bukan bangun pelataran aja, itu bukan tempat jualan aja. Dibangun juga kios-kios atau ruko-ruko itu yang banyak gini. Itu kan yang bangun pemerintah berarti ya? Bukan, Bang. Hah? Informasi yang kita dapat bukan Katanya Bukan pemerintah yang bangun. Bukan Alibi, Oh, jadi yang Bang, baru-baru kios di Pasar Panorama itu bukan pemerintah? bukan. alibinya itu swadaya. Swadaya. Alibinya swadaya. Ya. Oh, dan itu dibiarkan. Kurang tahu kita. Ini kan sempat Pemerintah ini. kan sempat jadi persoalan juga kemarin. Sejumlah pedagang dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. PPSI. Oh, yang gugat ke ini gugat ke pengadilan itu. itu. PPSI ini yang gugat. Mereka ini korban itu tadi, Bang. Ya kata Oh, mereka jelaskan protes. tadi. Itu kalau nggak salah saya Protes. itu yang lapaknya pedagang digusur, ya. dibangun lagi. Dikasih ini kalau Ya, mau nempatin bayar gitu. Bayar. Tapi pedagang yang lama ini kan Nah, yang bangun itu kan yang digugat tuh kan Pemkot tuh. Yang bangun sebenarnya siapa? Pemkot atau siapa? itu tadi, Bang. Romo-romon ini tadi Yang kita alasannya sebut. swadaya itu tadi. Iya. Iya, yang swadaya tadi. Nah, jadi dari uang mereka bangun itu, Bang. Dari uang mereka Oke. setelah jadi itu dijual lagi. Nggak pakai lelang. Tidak pakai lelang. Dan Dijual lagi. sampai sekarang nggak ada satupun itu yang diusut. Tak satu pun diusut. Ya, karena Oh iya, asumsinya gini, bukan asumsi ya. Kalau kita dalam logikanya seharusnya ada permasalahan seperti ini, maksud kamu aparat penegak hukum mengusut itu. ya Harusnya. dicari apakah ada tindak pidananya, ya kan? Misalnya pungli soal izin pembangunan itu. Izin pembangunan. Kenapa nggak diusut? Nggak tahu. Nah, Kok tanya iya, saya? Ya nggak tahu. toh. Ya tugas kamu lah cari tahu itu. Kan kamu jurnalis. Kamu tahu kenapa nggak diusut? Ini kalau dari ini tadi ya, Bang, pedagang yang kita tidak mau disebutkan namanya ini. Kalau dia sampaikan ini aparat ini kalah dengan preman-preman. Hah? Iya. Dia ngomong seperti itu, Bang. Aparat Ini kalah katanya dengan preman-preman. Kenapa kata? Kalau ini kalah mungkin bahasa mereka. Lah katanya. Bahasanya seperti itu. artikanlah sendiri ya. Ya. Jadi itulah mereka ini aman, tetap bisa jalan sampai kini. Tidak diusut itu. Dan Negara informasi itu juga. ingat nggak kata-kata siapa? ya? Jangan Tadi- sampai kalah dengan preman kan? Ya, itu kata siapa? Kata Presiden bukan? presiden. Apa Kapolri? Kapolri. Kapolri. Kapolri ya?
Kapolri yang lama. Kapolri yang lama ya. Apa? Oh, oke. Waktu Tapi itu pedagang itu sampai bilang kalau nanti itu Bang. kalau negara, Iya, bukan negara iya, dia bilang kan, bukan kalau negara. aparat itu kalah. dengan preman ini karena tidak berani mengusut itu Bang. Tidak berani Entah mengusut nggak ini. berani, entah belum. Iya, entah belum, tapi kita Entah belum ya. Nah, kalau belum artinya selama ini kan Panorama ini nggak beres-beres nih. ya, Ini dari kapan nggak beres ya? Iya. Udah jauh-jauh. Jauh-jauh. Ini Rasanya udah entah dari kesekian berapa kalinya. wali Nggak. kota ini. keributan bentrok ya. ini kan, bentrok pedagang dengan Bukan ini sekali kan. dua kali. Nah, kalau yang saya tahu ya, selama berkecimpung di dunia jurnalis dulu, ya, bentroknya itu pedagang dengan Satpol PP. Satpol PP. Nah, sama baru ini saya tahu ada bentroknya sama pasukan Pasukan baju berseragam. berseragam ini. bajunya biru. Bajunya biru. Tolong jangan di ini politik ya. Ya. Tolong jangan diwarnakan politik. Politik. Nggak, memang kebetulan bajunya waktu itu berseragam biru. Yang biru. Nah, ini agak rugi nih Dan- yang baik. Dan informasinya juga, Pak. Dan informasinya juga. Ah, Pejabat itu apa ya? Entah mungkin udah ada kesepakatan atau gimana kan antar mereka ini kan. Sempat ya apa ya? Kayak tuh? acuh aja pejabat. Pemda kayak acuh aja. Acu. Oh. Aparat acu. Acuh kan nggak ada informasi-informasi gimana kan. Tutup Tindakannya. mata lah ya, Bang. Apakah pedagang ini diapain kan? Nggak ada. ujung-ujungnya kasihan. Ya, kasihan Ya, pedagang. si pedagang. Dan mereka ini bang, kenapa ada dugaan sewa lapak ilegal juga di badan jalan dulu ya? Di badan Ya, jalan dapat itu informasi terbaru itu juga, Pak. disewakan sama mereka, dijual ya, dijual itu Jadi, dijadikan lapak, dijual sama mereka. Harganya variasi variasi. Itu lahan yang di dalam pasar Panorama atau di jalan. Bahu jalan. Bahu jalan. Jadi Bahu gini jalan bang, dijual. jadi gini, bang, ruwetnya gini, mereka ini bangun, ya kan? Buat biar Biar pedagang jualan. Pedagang ini berjualan di Dalam. tempat yang dia bangun, Iya, betul. biar rapi. Biar rapi. Tapi fakta di lapangan, Mereka di jalan ini tetap disewakan sama mereka. Dia bangun kios. Ya niatnya Di kan. lahan pasar Panorama. Ya. Panorama. Ya kan? Biar rapi Biar lah. pedagang itu yang jualan di luar masuk. Masuk. kan? Itu ya. Ya. Yang kalian dapat informasi di lapangan bahwa jalan tetap Bahu jalan tetap dijual. 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 Lapaknya. Lapaknya. Yang bangun kios ini juga. Iya, rombongan itu. Termasuk lah. Rombongan itu. Termasuk. Kok aparat diem ya? Nggak tahu. Tapi di Pemda situ pun Gini, Bang. ada ini. tapi Bang, Tapi rapinya gini Rapinya. mereka. Mungkin untuk menghilangkan jejak bukti apa biar nggak diusut APH kan. ada jam tertentu. Ada jam-jamnya. Oh, ada jam-jamnya. Ya. loh. Ada jam-jamnya, Bang. Paling jualan itu 2 jam, 3 jam. Ada jamnya, Bang. 2 Ada jam, dibuat 3 aturan jam, dan- nanti dibersihkan lagi sama mereka gitu. Nah, untuk pembayarannya juga mereka nggak pakai kwitansi. Enggak pakai kwitansi. Nggak pakai Ya. kwitansi. Itu store-nya kemana? Store-nya ya ke rombongan itu. Terus negara dapat apa? Ya, kurang tahu kita, Bang, dapat apa. Makanya kemarin Kalau Tapi ada itu lebih miris benar. lagi, Bang. Mirisnya lagi itu setelah dijual kata Bang Anto tadi itu, dijual dengan variasi ya. Informasi kita dapat itu Ya. Bang 1 sampai 2 juta. Hmm. Udah beli ini juga, Bang. Mereka jualan, tiap kali kalau mereka jualan itu dipungut 10.000. Setor lagi, dipungut lagi. Udah beli lahan, Iya, dipungut lagi kalau Dipungut jualan. lagi? Dipungut lagi kalau jualan. 10.000 setiap kali jualan. penonton silahkan berpendapat yang jelas ini ya. Silahkan penonton berkomentar.
penonton ada yang pedagang pasar panorama apa sih? Iya. Mungkin ada buzzernya, silakan pendapat. Atau Iya. yang mau klarifikasi duduk di sini kita bicara, silakan. Silakan. Atau mau komentar di ini tapi yang beradab, Ya. ya. Ini menyangkut pedagang kecil. Pedagang kecil. Untuk yang ruko-ruko dibangun itu, Bang, yang udah mereka bangun itu puluhan juta itu mereka jualnya. Ratusan. Bahkan nyampe ratusan. Ratusan juta. Ini yang 2 juta ini sebagian kecil aja itu. Saya pertanyaannya begini, balik yang tadi. Ini ada pasukan berseragam biru, chaos dengan pedagang, tapi di belakangnya ada Satpol PP dan polisi. Polisi. Ini apa ceritanya? Itu yang buat- Apakah biasanya nih kalau ini nih, kalau Dulu sepengetahuanku setiap ada penertiban itu Satpol PP aja. Dibantu di backup polisi biasanya Iya. kan. Nah, Ini kan enggak. ada pasukan berseragam biru Ya. di backup sama Ya. Satpol PP dan polisi. polisi. Itu yang kami dapat di lapangan ya. Nih maaf ya, kesannya yang muncul, kesan yang muncul ya. Maaf nih, bukan nuduh nih. Ini orang jangan-jangan ya. Tapi cari nanti klarifikasi. Ini orang ini kebal hukum, Bang. Hah? Kebal hukum orang ini. Ya bukan itu maksudnya, Apa? bukan apa? Bukan kebal hukum apa nih. Tapi kalau di depan mata ya, ngelihat ini ada wewenang nggak mereka? Tapi di backing. Siapa? Siapa, Bang? Mereka ini pasukan biru ini menertibkan. Kalau Ya. informasi yang kita dapat di lapangan nggak ada kewenangan mereka. Tapi di backing. Maaf nih ya, bukan backing. Iya. Di ini kan, apa, didampingi sama Satpol PP dan polisi itu tanda tanya besar. Ya. Ya, Kalian coba deh ini konfirmasi ke ya. Maaf nih kalau jadi kemana-mana. asumsinya kan jadi Iya, memang asumsi pedagang di situ pun udah kemana-mana, Bang. apa kata mereka? Ya, itu tadi Penguasa pasar. mungkin udah Kan tadi. apalah, makanya nggak berani nindak lah, nggak berani ngusut lah, itu loh. Menyusut. Itu yang muncul di Oh. pemikiran pedagang-pedagang Pedagang. itu. Dan pedagang-pedagang yang nyewa lapak-lapak yang 1 juta 2 juta tadi, kalau dia ditanya, dia nggak berani ngomong, Jangan ngomong. nggak berani ngomong kalau dia itu nyewa, Ya. Kenapa nggak berani? takut, Takut apa? takut mungkin nggak boleh jualan lagi di situ Iya, atau benar. gimana kan, ada hal yang lain. Kamu ngomong kayak gini takut nggak? Hah? Enggak, biasa aja, Hah? biasa aja, Biasa aja. biasa aja. Kenapa? Tuh. Deh. Oke. Mungkin itu ya. Nanti Betul, kalian ya. kayaknya menarik ini bahasannya. Ini ada ya. yang lebih menarik. Sebenarnya Menarik, memang menarik karena dugaannya memang orang di belakang ini kebal hukum. Banyak laporan soal dia itu udah banyak, dari penipuan apa segala macam. Tapi nggak ada tuh Ini siapa? proses. Kemungkinan ya Kemungkinan. Ya. belakang ini. Makanya Mungkin harus Pak Kapolri yang turun kan. Hah? Baru Jabuan. Ya. kata Pak Kapolri ya kan, Aparat. ibarat ikan ya. Kalau Ibarat ikan. ikannya busuk, kepalanya dibuang. Iya kan? Oh. Kalau tidak bisa membereskan, Ya, ya, kalau yang di bawah tidak bisa dibereskan, kepalanya yang saya potong katanya kan. nyampe nggak ini ke Kapolri? Aduh. Pun yang jadi nanti kalau misalnya Kapolrinya orang Bengkulu, yang kayak gini apa masih dibiarkan? Gitu loh. Tapi kita undang pengamat deh, nanti pengamat
pengamat sosial siapa yang ini. Kenapa sistem kita sampai keluar ada kata-kata kalah sama preman? Itu bukan omongan saya loh Bang. Pedagang itu sendiri yang ngomong. Aparat kalah sama preman. Wah. Udahlah kita bubar aja dulu. Maksud saya bubar obrolan ini, nanti kita ada obrolan lain, berita-berita lain viral yang nanti kita ungkap di Gaspol. Gaspol. Gas harus pol. Kamu nggak ada salam-salam? Hah? Ya untuk Untuk siapa? Untuk siapa saja yang nanti ditemuin dia terkait klarifikasi dan konfirmasi soal ini permasalahan ini. Pemda terutama ya. Ya. Jangan kabur. Jangan kabur. Kalau mau saya konfirmasi jangan banyak alasan. Oh. Terus siapa lagi? Jangan, pokoknya pihak-pihak terkait Ya. yang mau saya konfirmasi jangan banyak alasan. Pokoknya harus ngasih pernyataan. Ya entah itu normatif aja atau gimana kan, nyari aman bahasanya kan. Nyari aman biasanya no comment ya. No comment atau diam kabur gitu. Atau saling lempar kan, pingpong biasa. Ya. Oh langsung ke itu aja katanya kan. Ya. Kamu harus klarifikasi juga sama polisi itu. Kenapa mereka sampai Ya. terjadi kayak kemarin itu? Nanti kami Posisi telusuri. mereka seperti apa di situ? Satpol PP juga ditanya. Posisi mereka saat itu terjadi chaos antara pasukan biru Nah, ini. ini kan yang kita sampaikan kan baru fakta yang di lapangan Bang. Ya. Ya. Untuk klarifikasinya kan Informasi yang kalian gali di lapangan. Ya. gitu. Oke. Kita tunggu nanti ikutin konfirmasinya ya. Beritanya di bengkolentimes.com. Ya. Ikutin terus kita. Nanti ada bahasan yang viral lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.